Oke, kita lanjut lagi ya materi berikutnya. Di bab pertama kita akan bahas tentang Linux Introduction. Gitu. Jadi kita mulai dari nol banget nih. Jadi dari pengertian Linux terlebih dahulu, Linux itu sebenarnya untuk apa gitu dan sebagainya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, yang pertama apa sih Linux itu? What is Linux? Jadi Linux itu adalah sebuah sistem operasi ya, yang mana secara fungsi ya sebenarnya juga sama kayak Windows gitu. Sama seperti sistem operasi lainnya kayak Macintosh itu ya. Ya secara fungsi untuk menjalankan komputasi atau dan juga kegiatan sehari-hari gitu. Jadi ya fungsinya sama gitu untuk menjalankan komputasi dan kegiatan sehari-hari ya. Cuma bedanya ya dari distro-nya aja gitu. Linux sama Windows. Dan dari segi kalau Windows itu kan ada lisensi gitu ya. Tapi kalau di Linux kan nggak ada gitu. Nah, di Windows pun juga sama, ada Windows desktop ya untuk kegiatan sehari-hari gitu. Dan juga ada Windows Server gitu. Nah, di Linux juga sama, ada Linux yang fungsinya sebagai desktop dan juga ada yang Linux sebagai server gitu ya. Baik Windows maupun Linux itu sama aja sebenarnya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, Linux itu digunakan setiap saat ya tanpa kita sadari gitu. Everyday kita menggunakan Linux. Seperti yang pertama di sini ada contoh ya. Ada di sini saya buat 5 contoh. Gitu. Sebenarnya lebih banyak lagi gitu penggunaannya. Yang pertama itu Linux itu digunakan untuk sistem operasi penerbangan gitu. Airplane. Yang mana dia pakai sistem operasi real time OS. Time OS ya, RTOS gitu. Nah, ini kan base-nya itu sistem operasinya itu based on Linux gitu ya, real time OS atau RTOS. Kemudian untuk ya internet akses untuk sistem operasi router-router gitu ya. Itu biasanya pakai Linux gitu. Sebagai contoh di sini saya ambil router OS. Router OS ini kan punyanya si Mikrotik ya. Nah, ini kan base-nya itu dibuat pakai Linux gitu ya. Kemudian ada Smart TV gitu. Smart TV untuk website juga kan biasanya web servernya itu pakai Linux gitu ya. Android ya kita tahu dia pakai kernelnya ini kernel Linux kalau Androidnya. Ya, Linux itu digunakan setiap saat gitu tanpa kita sadari. Ya, aplikasi Android gitu dan sebagainya. Dan sebenarnya lebih banyak lagi dari ini, cuman ya nggak akan saya jelaskan satu persatu. Gitu. Oke, itu aja. Kita lanjut lagi. Mengapa sih kita perlu belajar Linux gitu ya? Ya Linux ini sangat penting gitu dipahami oleh para IT entusias, gitu. Baik yang sudah profesional maupun yang baru masuk gitu ke ranah IT, Linux ini sangat penting. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena ya untuk pengembangan sebuah aplikasi gitu. Linux ini digunakan untuk hosting dan juga runtime-nya untuk pengembangan sebuah aplikasi. Kemudian yang kedua nih, di cloud computing ya bagi para IT entusias yang mau belajar cloud computing itu. Cloud instance di dalam private cloud maupun public cloud menggunakan Linux sebagai sistem operasinya. Walaupun ada sistem operasi untuk instance yang tersebut memakai Windows. Ya, tapi kalau kita lihat itu lebih banyak yang Linux-nya. Ya, dan juga kalau misalkan teman-teman pengen membangun sebuah cloud private cloud gitu ya. Misalkan pakai OpenStack gitu ya. Dan itu kan dibangunnya dia di atas Linux gitu ya sebagai sistem operasinya gitu. Nah, kemudian di mobile application dan juga IoT gitu ya. Sebagian besar sistem operasinya juga menggunakan Linux gitu. Ya. Kemudian sebagian besar ruangan pekerjaan di bidang IT juga khususnya gitu ya. Skill Linux ini sangat dibutuhkan. On demand-nya juga tinggi gitu. Jadi Linux ini udah menjadi skill umum lah untuk para IT entusias gini. Ya. Jadi mulai belajar Linux ya dari sekarang itu langkah yang tepat gitu. Oke.
Kita lanjut lagi. Apa sih open source software gitu? Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Linux itu open source. Open source itu apa sih sebenarnya? Jadi open source itu adalah sebuah label ya atau lisensi pengembangan yang pengolahannya itu tidak dikoordinasi serta dikontrol oleh seorang individu atau sebuah lembaga ya. Itu open source sebenarnya. Pengertiannya itu ya seperti itu. Jadi sebuah lisensi, tapi yang pengembangannya itu nggak dikelola oleh individu atau sebuah lembaga, melainkan dikoordinasi oleh pengguna yang saling bekerja sama dalam penggunaan source code tersebut. Jadi open source itu dikembangkan oleh sebuah seperti layak komunitas lah gitu ya, yang pakai source code tersebut ya, yang pakai OS tersebut ya saling kembangin aja gitu. Ya, itu open source. Dan ini kalau misalkan teman-teman pengen lihat ya perbedaannya open source sama closed source. Jadi kalau closed source bedanya apa sih? Nah, kalau misalkan closed source seperti pengertian dari open source tadi ya, closed source itu dia pengembangannya, lisensinya itu dimiliki oleh sebuah individu atau sebuah lembaga. Sebagai contoh di sini kayak Macintosh gitu ya. Macintosh, MacBook, iPhone itu kan dia di bawah lisensi pengembangan dari Apple ya, perusahaannya Apple. Kalau Microsoft, produk-produk Microsoft gitu ya, kayak Windows, kayak Office dan sebagainya itu kan di bawah lisensi si Microsoft ya. Begitupun aplikasi yang seperti misalkan pernah teman-teman pakai gitu ya. Photoshop gitu, Premiere gitu ya. Dan masih banyak lagi lainnya yang memang itu di bawah Adobe gitu ya. Di bawah lisensinya si Adobe, Adobe Photoshop gitu dan sebagainya. Nah, itu closed source. Dia pengembangannya ya dikembangkan oleh sebuah individu, sebuah lembaga gitu. Tapi kalau open source ini yang ngembangin ya orang-orang yang ingin kontribusi di sebuah source code tersebut. Ya, source kodenya disebarluaskan gitu. Ayo kalau misalkan mau kita kembangin, ayo sama-sama kita bangun aplikasi tersebut. Nah, itu open source gitu ya. Dan open source itu ya nggak mesti gratis sih. Ya itu udah balik lagi ke kalau misalkan kayak jadi kayak seperti Red Hat ya itu udah balik lagi ke ini ya. Jadi kan di awalnya open source gitu. Cuman ya untuk biaya pengembangan dan sebagainya kan butuh biaya tuh. Nah kalau misalkan dia mau jual lagi ya silahkan gitu. Nggak masalah gitu. Yang penting kan source kodenya memang benar-benar gratis gitu. Source kodenya yang bayar kan subscription-nya kalau si Red Hat gitu ya. Bukan source kodenya. Oke, jadi begitu ya perbedaan open source sama closed source. Nah, kemudian untuk distribution-nya sendiri, Linux distribution-nya, ini saya ambil parent-parent-nya aja gitu. Sebenarnya distribusinya banyak ya. Turunan-turunan dari ketiga distro besar ini banyak gitu. Debian, dia punya keturunan kan Ubuntu gitu ya. Turunan Debian kan Ubuntu tuh. Ubuntu gitu ya. Terus apalagi Lubuntu dan lain-lain gitu. Kalau keturunan Red Hat juga banyak. Fedora, CentOS gitu ya. CentOS ini keturunan Red Hat. Kalau OpenSUSE ya masih ada lagi gitu. Cuman saya kurang familiar kalau sama OpenSUSE. Nah, ini parent-nya itu ya si Debian gitu. Awalnya Ubuntu ini memang dulu awalnya ya dari si Debian, cuma sekarang udah upstreamnya itu upstreamnya berbeda. Jadi dia nggak ngikutin perkembangan dari si Debian lagi. Si Debian punya upstream sendiri, Ubuntu juga punya upstream sendiri. Ya, tapi awalnya memang Ubuntu ini keturunan dari Debian gitu ya. Pokoknya kalau keturunan dari Debian itu dia identik dengan paket manager make apt atau apt min-get gitu. Misalkan mau instalasi, mau menghapus, mau sebagainya ya paket manajernya itu apt gitu. Perintahnya apt. Dan format installernya itu formatnya .deb. Jadi kalau misalkan mau instalasi aplikasi pihak ketiga kayak Google Chrome yang nggak ada di paket manager itu installnya pakai cari aplikasi yang formatnya itu .deb gitu ya. Kalau di Windows kan formatnya .exe gitu. .exe kalau di Windows ya. .exe.
Tapi kalau di Debian ini formatnya .deb. Oke, nah kemudian keturunannya si Red Hat nih. Keturunannya si Red Hat itu ada Fedora, ada CentOS ya. Red Hat. Nah, kalau Red Hat ini dia paket manajernya itu pakai YAM dan juga DNF ya. Bisa pakai DNF, bisa pakai YAM. Dan cari format installer yang formatnya .rpm kalau di Red Hat. Ya, kalau di Debian formatnya .deb. Itu bedanya. Dan ada yang terakhir ini open source ya. Distributionnya open source punya keturunan apa gitu saya belum tahu banyak juga kalau open source ya, kurang familiar gitu. SUSE family ini identik dengan paket manager zipper, jadi installernya dia pakai zipper dan format installernya juga sama .rpm, jadi mau instalasi di Red Hat sama open source ini sama formatnya .rpm, cari aplikasi yang formatnya .rpm gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk pemilihan distro, kalau misalkan teman-teman bingung ya, mau pakai yang mana nih? Gitu. Mau pakai Red Hat, Debian, atau open source. Itu balik lagi ke teman-teman sendiri gitu. Sebenarnya semua distro itu sama ya, sama rasanya gitu. Yang membedakan ya dari segi dukungan, supportnya gitu ya. Kalau Debian atau keturunan Ubuntu ini kan supportnya itu kayak nggak ada ya, nggak ada supportnya gitu. Jadi kalau misalkan ada error ada apa kita harus nanya-nanya sama teman kita ataupun nanya di forum gitu ya kalau ada error ada apa. Tapi kalau misalkan keturunan Red Hat dia ada supportnya Red Hat sendiri gitu. Red Hat sendiri dia ini kan berbayar gitu subscription-nya. Nah dia ada supportnya gitu. Jadi kalau ada trouble ada apa itu bisa langsung menghubungi pihak Red Hat-nya itu bisa ya. Ada supportnya. Oke. Ini aja untuk Linux distribution ya, jadi banyak. Sebenarnya lebih dari ini. Ini parent-parentnya aja yang saya jabarkan. Oke. Untuk Linux arsitekturnya sendiri, Linux itu dari hardware, kemudian diinstal OS ya, OS. Di dalam OS itu ada kernel, jadi yang diinstal itu ada kernel. Kernel ini untuk menjembatani antara user proses, jadi kayak user mau melakukan input, output, itu yang mengelola adalah si kernel. Gitu. Jadi diolah dulu sama si kernel baru dimasukkan ke dalam hardware gitu ya. Nah, kernel di sini. Nah, fungsi kernel itu apa sih? Jadi fungsi kernel itu kernel sendiri deh. Kernel sendiri itu adalah sebuah komponen utama dari sebuah sistem operasi Linux ya. Dan dia adalah penghubung, penjembatan antara hardware sama proses. Proses-proses yang diminta oleh si user gitu ya. Secara fungsional, kernel ini punya 4 job, gitu, 4 pekerjaan. Yang pertama sebagai memory management, yang mana dia memberi informasi tentang berapa banyak memori yang digunakan gitu, untuk menyimpan apa dan lokasi penyimpanannya itu di mana gitu ya. Nah ini itu yang melakukan pekerjaannya si kernel gitu. Ya. Nah kemudian untuk proses manajemen gitu, menentukan proses mana yang dapat menggunakan CPU gitu dan kapan dan berapa lama gitu. Ini yang ngelola juga kernel. Kemudian juga sebagai device drivers ya. Jadi si kernel ini bisa sebagai penerjemah antara hardware dengan proses yaitu yang diminta oleh si user. Kemudian yang terakhir dia bisa sebagai sistem call and security gitu. Ya menerima permintaan service dari sebuah proses. Ya, inilah fungsi utama dari kernel. Setiap Linux itu pasti sudah terinstall kernel gitu ya. Nah. Oke. Oke, jadi seperti itu ya terkait Introduction Linux untuk materi bab pertama. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, Linux itu digunakan tidak hanya untuk penggunaan Office dan server, melainkan lebih dari itu ya, untuk perangkat networking tadi ya, untuk sistem operasi penerbangan gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa lagi di materi berikutnya ya.